Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam ibadah dan renungan harian yang diproduksi oleh seksi produksi video dan kreativitas dari HKBP Tanjung Priok. Kita memuji memuliakan Tuhan Allah karena berkat-Nya yang menganugerahkan hari ini kepada kita. Saudaraku, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 2, ikut Dikau saja Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dalam Yesus Kristus yang menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Judul renungan kita, kekuatan Injil menumbuhkan pengharapan. Saudaraku, dalam sejarah perjuangan para mahasiswa di Indonesia, nama Sohogi tentu tidak asinglah bagi para mahasiswa atau terlebih yang sering aktif dalam gerakan sosial. Sebab Sohogi adalah seorang aktivis di era pemerintahan Insinyur Soekarno dan sampai awal Soeharto memerintah sebagai Presiden Republik Indonesia. Walau ia beretnis Tionghoa, tetapi ia sangat berani menentang kediktatoran berturut-turut dari Presiden Soekarno maupun Soeharto. Dalam puisinya yang berjudul Mandalawangi Pangrango, ia menulis demikian. Hidup adalah soal keberanian, menghadapi tanda tanya tanpa kita mengerti, tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah. Maksud Sohogi di sini adalah bahwa dalam hidup ini kerap sekali tidak bisa memilih. Misalnya kita tidak bisa memilih sebagai suku bangsa mana, atau sebagai marga apa, atau anak maupun orang tua siapa. Kita tidak bisa memilih untuk terbaring sakit kapan dan di mana, atau menjalani kehidupan yang kita tidak kehendaki. Apalagi jika berbagai kesusahan dan kesulitan mendera kita. Kita tidak bisa menolak atau menyangkalnya. Namun tak berarti kita menjadi menyerah dalam keputusasaan. Inilah yang hendak disuarakan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Sejatinya kita sebagai anak-anak Tuhan bukan saja hanya bisa menerima dan menghadapinya, tetapi terlebih lagi mampu untuk terus bertumbuh dan berkembang, bahkan berbuah. Sebab ada kekuatan yang dahsyat yang kita terima sebagai pengikut Kristus. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui firman-Nya pada hari ini. Paulus bersaksi kepada jemaat di Korintus, bagaimanapun kesengsaraan, penderitaan atau aniaya yang mereka alami,
terlebih sejak ia menjadi pengikut Kristus sampai ia menjadi rasul yang memberitakan Injil Allah ke tengah-tengah dunia ini. Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Apa yang membuat ia tidak terjepit dan tidak putus asa, walau sangat berat yang dialami mereka? Karena Injil Allah jauh lebih kuat dan dahsyat dari kekuatan atau kuasa apapun di dunia ini yang berusaha menindas orang-orang percaya. Injil Allah bukanlah ibarat teori-teori yang didasarkan pada logika atau akal manusia serta tertulis dengan kaku dalam buku yang bisa hangus. Injil adalah kekuatan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa serta maut. Injil yang hidup dan seolah seperti dinamit dalam diri orang-orang percaya yang membuat orang-orang percaya tidak takut dan gentar menghadapi apapun badai yang menerjang hidupnya. Ia akan terus bertumbuh dan berkarya serta menghasilkan buah-buah yang seturut dengan kehendak Allah. Selamat beraktivitas dan melanjutkan tugas tanggung jawabmu hari ini. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan perkenankan kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Semata-mata adalah berkat kemurahan dari Tuhan Allah. Terima kasih untuk perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kami. Nafas hidup, akal pikiran yang sehat, serta juga kesehatan jasmani. Bahkan berlimpah lagi Tuhan sediakan berkat-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, biarlah kami boleh melanjutkan tugas-tugas tanggung jawab kami. Dan kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu yang meneguhkan iman kami, menumbuhkan pengharapan kami, supaya kami tidak takut dan getar menghadapi badai dan gelombang atau apapun yang sering mendera kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Injil Allah telah kami terima sebab Tuhan telah menanamkannya di dalam diri kami. Berkatilah keluarga kami, biarlah kami selalu beroleh damai sejahtera dan kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Untuk warga jemaat-Mu yang sakit, kami terus berdoa dan bermohon, kiranya belas kasihan-Mu lah yang menyembuhkan mereka. Jamahlah mereka, yakinkan mereka Tuhan tidak meninggalkan mereka, supaya mereka merasakan kelegaan dan percaya akan kesembuhan dan kesehatan yang dari Tuhan. Berkati para medis, juga keluarga yang merawat mereka. Berkatilah para orang tua kami, berkati juga para janda atau nababalu, anak-anak yatim piatu, bela dan lindungilah mereka. Setiap anak dari rumah tangga, kiranya Tuhan menambahkan hikmat kebijaksanaan untuk meraih cita-cita, melalui studi, pekerjaan, dan jodoh hidupnya. Sempurnakanlah permohonan kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.
Tuhan memberkati seluruh pekerjaan, tugas, tanggung jawab kita hari ini, serta juga rumah tangga kita. Kita semua sehat-sehat. Horas.